semakin melemah. Lantas, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga biasa? Oke, sekarang kita flashback ke tahun 1997 sampai dengan tahun 1998, yang dimana rupiah jatuh dari sekitar 2.500 per dolar Amerika Serikat yang menjadi lebih dari 16.000 dalam hitungan bulan. Dampaknya yaitu supermarket kosong, harga bahan pokok kian melonjak dalam satu malam. Dan siapa yang paling cepat roboh dalam kasus ini? Bukan konglomerat yang sudah punya aset di luar negeri, bukan pula pejabat yang gajinya sudah mesti ada atau terlindungi. Yang roboh duluan adalah mereka tukang sayur yang bekerja langsung di lapangan, ibu rumah tangga yang mengatur belanja mingguan, dan pemuda-pemuda yang baru masuk ke dalam dunia kerja. Sejarah mengajarkan satu hal dengan sangat keras. Ketika mata uang melemah, yang bertahan adalah mereka yang saling berpegangan tangan, bukan mereka yang menunggu negaranya untuk membantu mereka. Hari ini rupiah kembali tertekan, dan sekali lagi rakyat biasa seperti kita yang berdiri di garis terdepan. Uang Anda, suara Anda. Belanjakan uang Anda di sekitar Anda seperti warung, toko kelontong, dan apapun itu. Dan kurangilah membelanjakan uang Anda di korporasi-korporasi terkenal. Setiap kali Anda membeli sebotol minuman di minimarket atau waralaba multinasional, sebagian kecil uang Anda mengalir keluar ke pemegang saham di luar negeri, ke sistem distribusi yang tak menyentuh tetangga Anda. Namun, setiap kali Anda membeli di warung, perputaran uang Anda sangat normal di kalangan warga setempat. Sebut saja warung Bututi yang berada di ujung gang. Uang berputar di dalam komunitas Anda sendiri. Seperti contohnya Bututi membayar sewa ke Pak RT. Pak RT memperbaiki got. Nah, uang itu hidup ketika kita berputar di sekitar kita dan menggerakkan ekonomi lokal dari arah bawah ke atas. Ini adalah suatu prinsip dasar yang dikenal dalam ilmu ekonomi sebagai local multiplier effect. Sejarah membuktikan bahwa komunitas yang ekonominya berputar secara lokal jauh lebih tahan terhadap guncangan eksternal, seperti Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Sebagian kota-kota kecil yang warganya masih berbelanja ke toko tetangga jauh lebih lambat kolapsnya dibanding kota besar yang sudah sepenuhnya bergantung pada rantai distribusi raksasa. Saya tekankan lagi bahwa pilihlah warung, pilih pasar tradisional, pilih toko kelontong milik warga, karena toko kelontong itu sendiri adalah suatu usaha milik warga lokal.
dan tindakan ekonomi yang sangat cerdas bagi kita untuk memajukan perekonomian di sekitar kita dan kurangi ketergantungan pada barang impor. Salah satu alasan rupiah terus tertekan ke bawah adalah karena kita membeli terlalu banyak barang-barang dari luar negeri atau barang-barang impor dan membayarnya dengan dolar Amerika Serikat. Setiap smartphone yang dibeli, setiap produk kosmetik yang dibeli, setiap buah impor yang ditaruh di keranjang belanja, semuanya ikut menekan nilai rupiah dari dalam. Permintaan dolar Amerika Serikat kian menaik karena hal tadi, dan rupiah kian melemah. Sederhana tapi konsekuensinya besar. Pada masa kemerdekaan, ketika blokade Belanda memutus akses impor, rakyat Indonesia tidak mati kelaparan. Lantas, apa yang kita lakukan? Kita berinovasi. Kita menemukan kembali kekayaan yang sudah ada sejak lama di negeri kita, seperti batik, jamu, pangan lokal, yang tak cuma budaya tapi juga bagian dari sistem ketahanan ekonomi yang telah teruji sejak dulu. Hari ini produk lokal sudah sangat kompetitif di banyak kategori, dari mulai skincare, pakaian, hingga alat elektronik. Saya tekankan kembali bahwa memilih produk dalam negeri bukan berarti berkorban kualitas, tetapi itu memindahkan daya beli Anda menjadi daya hidup bangsa Anda. Dan yang paling penting menurut saya pribadi, ya, sebagai warga negara Indonesia, warga harus saling menolong warga atau warga jaga warga. Negara Indonesia sedang berbenah, atau seenggaknya kita berharap demikian. Namun jangan pernah menunggu pemerintah selesai berbenah untuk mulai berjalan. Kita flashback di tahun 1946, di mana di tengah inflasi yang gila-gilaan dan blokade ekonomi Belanda, bukan pemerintah yang pertama kali menjaga rakyat. Justru yang menjaga adalah tetangga ataupun komunitas dan paguyuban. Jaringan gotong royong sudah tertanam jauh sebelum Republik Indonesia ini merdeka. Pada masa-masa sulit, modal sosial adalah mata uang yang tidak bisa didevaluasi atau tidak bisa digantikan lah. Mulai hari ini bantu tetangga yang kesulitan membeli beras, beli dagangan teman yang sedang sepi, dan rekomendasikan tukang yang jujur kepada orang lain. Jangan timbun barang, jangan berspekulasi di atas penderitaan orang lain. Bangsa ini lahir dari kondisi yang jauh lebih dari sekedar pelemahan nilai tukar. Kita pernah dijajah, diblokade, dihiperinflasi, dan dihantam krisis moneter. Dan di setiap permasalahan itu, yang menyelamatkan bukan hanya kebijakan dari atas, melainkan ketangguhan rakyat biasa yang memutuskan untuk tidak menyerah. Memang rupiah memang sangat lemah, tapi rakyat Indonesia tidak harus ikut lemah.
belanjakan uang Anda ke warung-warung terdekat dan pilih produk lokal serta naik transportasi umum. Dan pesan saya, jaga satu sama lain, karena itulah yang selalu kita lakukan ketika keadaan memaksa kita untuk mengingat siapa kita sebenarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Ahmad Fakhrul Roji dari semester 4 jurusan Ekonomi Syariah, mata kuliah Perekonomian Indonesia. Kini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.